apa? Kemarin sore itu loh, suamiku maghrib nggak jamaah, isya nggak jamaah, temannya makan nggak makan. Aku cari-cari itu dia di pojok di dapur itu di bawah kulkas itu nangis. Aku ya nangis langsung, orang semua pada datang. Kenapa? Hasil akhirnya benar-benar nol. Makanya 2 hari 2 malam itulah kota Jeddah benar-benar diselimuti dengan kesedihan karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya El Bahar, dan sekarang saya mau nge-share situasi sholat Jumat yang dilaksanakan oleh calon jemaah haji yang gagal wukuf di Padang Arafah. Subhanallah sahabat Al-Bahar, tahun ini memang benar-benar musim haji yang luar biasa ya. Sebelum saya melanjutkan video ini, terlebih dahulu saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya mulai dari hari ini ke depannya bertambah berkah dari segala hal apapun. Amin. Kita tadi sholat Jumat di masjid ini, dan Masya Allah tabarakallah, yang melaksanakan sholat Jumat itu hampir 90% jemaah yang datang ke Arab Saudi berniat untuk berhaji, tapi qadarullah Allah belum izinkan untuk tembus ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dan mudah-mudahan dari video ringan kita nih jadi catatan khusus buat sahabat El Bahar untuk tahun berikutnya, agar supaya berhati-hati lagi dan berwaspada lagi ketika akan melaksanakan niat untuk berhaji tapi menggunakan visanya visa non haji. Karena luar biasa kehebohan ketika tanggal 8 malam ke-9 di Jeddah tuh benar-benar heboh. Jemaah yang berbagai macam spekulasi, berbagai macam percobaan bagaimana caranya supaya bisa tembus ke Arafah. Tapi hasilnya Allahu Akbar. Kalau saya enggak tega kemarin merekam semua apa yang terjadi di kota Jeddah, ya Allah, pasti sahabat El Bahar bakalan seketika sadar dan mengetahui bagaimana derita yang menimpa calon jemaah haji. Allah Akbar, karena benar-benar tangisan jemaah, calon jemaah maksudnya. Tangisan calon jemaah haji non resmi pada saat malam 9 itu benar-benar ya Rabbi, Allahu Akbar. Dan luar biasanya lagi itu di beberapa titik yang saya ketahui aja, di 2 lokasi di sini di Jeddah, daerah Bawadi namanya, sama daerah Sarehera ya, Jalan Hera. Itu benar-benar 2 lokasi yang diselimuti dengan kesedihan karena jemaah dengan percobaan yang pertama di malam ke-9 tuh tidak bisa lolos. Insyaallah. Nah setelah itu kan malam besoknya lagi kan masih ada
percobaan. Masih ada kesempatan dengan madhab-madhab yang lain, ya, bahwasanya wukuf di Padang Arafah itu masih bisa dilakukan pada saat malam hari dengan catatan sebelum sholat subuh, begitu. Nah, ini salah satunya nih jemaah nih, ya. Allah. Kemudian berbagai macam percobaan lagi dan spekulasi pada saat itu dilakukan, terus menerus dicoba agar supaya jemaah bisa berangkat ke Padang Arafah. Tapi sekali lagi hasil akhirnya benar-benar nol. Makanya 2 hari 2 malam itulah kota Jeddah benar-benar diselimuti dengan kesedihan karena banyak jemaah calon haji yang benar-benar gagal untuk berwukuf di Padang Arafah pada saat haji tahun ini 2025 atau 1446. Dan yang paling geger lagi, jemaah haji yang sudah bisa tembus ke kota Mekah pun pada saat mencoba untuk masuk nerobos ke Arafah dengan berbagai macam cara, itu tidak sedikit, bahkan banyak sekali yang ketahuan tidak memiliki surat izin yang resmi, kemudian dikeluarkan dari kota Jeddah, dari kota Mekah, yakni ke kota Jeddah. Ya Allah, yang paling luar biasanya lagi sahabat El-Bahar, saya mendengar hampir rata-rata jemaah yang bercerita tentang masalah duit, uang, harta, sebanyak apa yang sudah dikorbankan, sudah dikeluarkan oleh para calon jemaah haji, tapi hasilnya benar-benar nol. Tapi yang paling mirisnya lagi, tidak sedikit jemaah yang sampai sini tapi tidak ada yang peduli, tidak ada yang ngurus, tidak ada leader dan bos travel yang bertanggung jawab. Di sini hanya datang, kemudian dipantau dengan cara online, gabung dengan grup yang lain. Akhirnya di grup yang lain juga, karena mereka juga sama-sama riweuh, sama-sama bingung, akhirnya dikucilkan. Itu cerita yang paling miris dari seorang jemaah yang mengalami hal itu. Ya Allah, Allah Akbar. Nih, kalau tidak percaya, ini saya masukin rekamannya ya, dari 3 orang jemaah yang saya bantu tepat pada saat malam itu. Jadi tidurnya di bawah gitu ya? Pokoknya seenaknya cari tempat sendiri-sendiri gitu. Iya. Itu sudah saya nikmati, aku sudah enggak Pak nikmat. Memang mungkin harus jalan. Iya. Perjalanan insya Allah yang penting kita sehat. Seperti orang sini mas. Iya. Plastik bersama. Nasi Arab itu ya? Masak sendiri. Oh, masak sendiri. Iya. Yang penting ada nasi, telur, Itu sama sempat sambal. catering, ternyata tuh ini sudah kehabisan dananya. Tapi peralatan ada berarti. Ada saudaranya. Dia udah lama di Kebetulan sini. jemaah, kan ada saudara di sini, jadi pinjam peralatan masak. Jangan itu tol sama agennya travel ya. Iya. Cari itu. Kalau di Jeddah sendiri udah berapa hari semenjak dikeluarkan dari Mekah? 17. Oh, dikeluarkan tanggal 17. Iya. Apa ya? Iya. Tanggal
tanggal 11 masuk Mekah, tanggal 17 pulang Mekah. Pulang Udah Jeddah. hampir sebulan di Jeddah ya. Hampir Iya, sebulan. 17 sekarang tanggal berapa? Pokoknya 28 tanggal hari 1 utuh. sampai Madinah, tanggal 10 ke 20 Mekah, hari. Oh, udah ke Madinah. ke Madinah, Udah tapi nggak ada dulu. yang ngarahin ya, kita ya cuma masuk ke masjid bisa Di sana jamaah. masak sendiri Mas. Nggak Pengen ada catering, nggak ada. masuk ke Raudhah nggak bisa, kita nggak ada yang Ke Mekahnya gimana dari Madinah? Mas, di bawah nggak usah mobil. ceritakan. Sama taksi gitu. pakai bis, tapi cuma bertiga. Bis apa ya mobil kayak Yes, bis lah, wong panjang kok. sing di Sing seko Iya, bis seko Madinah ring nggak, Mekah. anu kayak ya kayak segini nih loh. Agak panjangnya tuh, Pak. Oh, minibus itu, Iya. yang coaster itu kayaknya. Orang 3. 3 orang aja Sampai itu ya. sini ganti mobil, ganti mobil, ganti Yang ke mobil. Mekah Aduh, nggak usah saya ceritakan. biar untuk pengalaman kita aja Iya. bertiga. Mungkin Saman sudah tahu kan. Kita paham. Oke. Daripada kondisinya. nanti kita nangis kan. Iya. Kalau ingat itu Masya Allah rasanya Orang dua hampir pingsan. Subhanallah. Iya. nggak bisa Untung yang nafas. satu keluar, yang satu enggak, yang besar badannya besar itu. Badannya nggak tahu orang mana. Kan katanya kalau Katanya masuk 4. ke sana harus orang 4 biar itu Sudah hampir pemeriksaan dia keluar. dia nggak tahan, katanya mau muntah lah apa itu. Oh, di mobil itu Di di mobil dalam. kan disembunyikan itu kan. Turun jalan. Dia sampai jalan tah siapa yang ngurusin nggak tahu. Tapi memang sudah kerja di Mekah dia. Sudah tahu arah, Pengalaman dia. udah bisa ngomong juga mungkin. Oh, yang bagasi. turun itu. Iya, sebenarnya dia tuh mau masuk ke Mekah tapi kan sendirian terus gabung sama kita gitu kan. Dibawa itu sama mobil taksi itu. Turun di jalan ya enak aja, bisa ngomong sini dia. Iya. Orang Madura. Iya, orang-orang Madura. Tapi insya Allah selalu dikelilingi orang-orang baik di mana. Alhamdulillah sudah saya nikmati, intinya kan gitu. Iya. Saya dari awal dari Jakarta itu udah berdoa pokoknya, ya Allah pertemukanlah kami semua dengan orang-orang yang baik yang Iya. bisa menuntun kami untuk ibadah. Iya. Tapi meskipun ada cobaan-cobaan kayak gitu, alhamdulillah ketemu aja sama orang yang baik Iya. yang bisa kami ikutin. Pokoknya nggak malu-malu langsung ngomong, Ustaz Iya. aku ngikut. Gak usah malu-malu. Ya Pokoknya ada orang Indonesia aja mau mukimin, mau jemaah, kita butuh pertolongan langsung udah. Gak usah ada malu-malu. Dah. Waktu di pembuangan tuh dikasih nomor baru sama ibu travel. Itu nomornya memang jemput. Oh, nggak tak pikir, aku ikutin. Pokoknya Yang bersama dari sana. ikut itu Ustadz yang Nggak dari ngurus yang Madura jemput itu. ya. Akhirnya ya udah Ini yang kalau jemput memang dari Saman hotel, aku nggak nyaman ngurus. ikut ya ikut aja nggak apa-apa. Ini nanti Iya. travelnya sama hotelnya saya batalkan gitu. Saya sampai Udah nggak mau dapat ngambil hotel, pusing pokoknya. Takutnya baru nanti yang ngomong. ngambil orang Bangladesh nggak bisa ngomong lagi, pusing pokoknya. Iya. Seperti yang dari Madinah ke sini itu kan orang Arab. Iya. Kita nggak ngomong sama sekali, cuma nangis saja saya itu di mobil. Mbaknya di Ya kan belakang. sampean tadi gini, yang nyuruh, yang ngebel kan lain, yang datang sampean. Yang itu bukan orang Jawa, orang Indonesia. Iya. Jidah, no, aku jadi Nggak taunya ternyata Mbak yang- Titik yang ditelepon. yang ditelepon Mbak Titi di dalam. Dia mau Apa WC ya? ya sama. Ke WC. WC, Pak. Saya nono. Yang ngebel orang Indonesia yang jemput. Saya ikut itu ya kalau anu. Iya. Ya kayak ini. Yang anu sama yang lain. Iya, tadi komunikasi sama yang lain, yang datang yang lain Nah, gitu. sama foto kok lain, aku bingung. Iya. Apalagi kalau yang kemarin kan jelas beda, bukan orang Indonesia. Jidah, no, lama di dalam, aku nggak mau. Kan dia udah tahu tempatnya, ini terus ada temanku barang-barang yang itu. turun, tahu sudah dibel di dalam. Aku kan sudah siap ya di bawah kayak gini, sudah siap. Rumah itu aku ya nggak mau. Orangnya bukan itu yang ngebel. Saya Oke. pikir orang cari penumpang apa-apa gitu. Iya. Nggak apa-apa kayak gitu, bentuk antisipasi, Pak. Iya. Soalnya kan pas kita di Madinah itu setiap mau ke masjid kita kan naik taksi. Oh, di Madinah kalau mau ke masjid naik taksi. Jauh. Apartemen oh, sekilo setengah, hampir 2 kilo. Kalau pulang kadang jalan kaki gitu kan sambil lemesin Di kaki. situ aja masak sendiri, aku jalan.
sama ibu travelnya nggak di bilangnya tunggu 2 hari 3 hari nanti ada Catering. jamaah lain nanti ikut catering. Ah. Mana ada loh apartemen kok jamaah yang ada ya orang-orang sini itu kayak gitu. Jadi ibu travelnya lewat online aja kayak gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa walaupun lewat online kan ada pertanggungjawaban ngarahin kita gitu kan. Loh, kadang kan kita Gua kurang kadang- sabarnya kita ya. kadang- Iya betul. Namanya kita belum pernah kemana-mana ya, jadinya kadang-kadang kita Kita emosinya masak tuh sendiri di sana. Allah. 10 hari itu masak sendiri, sedangkan alat nggak apa ya nggak begitu mencukupi apa yang dimasak sama alatnya yang untuk masak. Iya. Pokoknya seadanya. Ya Iya. saya terima tak nikmati aja. Kalau masalah emosi ini itu segala macam wajar manusiawi. Saya Dan tadi semua malam orang bilang, juga pasti malam. kayak gitu. Apalagi kan bapak sama ibu kan posisinya belum tahu dari awal nih. Iya, belum tahu. Pokoknya Belum. jauh dari awal kita gini-gini ya Pak, nanti gini-gini. Saya minta yang resmi aman, saya bisa ibadah dengan tenang. Iya. Itu dari awal. Iya. Iya. Padahal kalau diarahin diinstruksi dari awal kan, Iya. misalkan posisinya nanti di sini kayak gini ya, Ya, misal mungkin nggak terlalu down. nggak kaget Iya. juga. Kalau sudah saya niati, Ada mungkin persiapan. Kemarin sore itu loh suamiku maghrib nggak jamaah, isya nggak jamaah, temannya makan nggak makan. Aku cari-cari itu dia di pojok di dapur itu di bawah ambil Pak. kulkas itu Baru pulang. nangis. Aku ya nangis langsung, orang semua Baru pada pulang datang. sama Kenapa? agentnya, ya. Jam 12 malam itu. Ini malam saya tahu Bu kalau malam ini ya. Kalau Sudah bingung mau curhat ke siapa gitu. Iya. ini tahu di situ tuh malam aku. Di sini kan belum. Kalau aku nggak pikiran penuh nggak mungkin aku ngebel malam-malam Bu. Iya. Dari dulu seharusnya ibu udah paham kenapa kok sampai malam ngebel, pernah kah aku? Rame sama aku. Sampai lakinya itu stop dulu jangan ngomong aja ya. Ibunya biar ngomong. Nah, aku suka ngomong. Pokoknya perjuangan udah 1 bulan aja ya Pak ya. Insya Allah ini perjuangan terakhir nih malam ini. Amin ya Allah. Insya Jalan yang Allah. lancar. Apapun kondisinya yang sudah kita lewati, kita ikhlaskan. Karena Insya Allah kami berusaha ikhlas. iya. Meskipun nanti sampai Itu pulang temanku udah yang- aku nggak mau bahas Temanku ini. yang lain rombongan semua ngasih sana. Iya. Yang penting bisa wukuf di Arafah. Hajinya lancar, ibadahnya Insya Allah berkah. Insya Allah. Nah, itu dia sahabat Al-Bahar, sedikit cuplikan rekaman video yang sengaja kita buat, tapi jemaahnya boleh direkam tapi tidak boleh ambil gambar seperti itu. Ya Allah, bayangin sahabat Al-Bahar, saya sendiri yang sudah terbiasa di Arab Saudi, hidup di bawah sengatan matahari yang lumayan terik, situasi yang seperti ini, ngedengerin curhatan jemaah yang itu, benar-benar ya Allah, kebayang nggak sama sahabat Al-Bahar. Makanya sekali lagi mudah-mudahan dari cerita jemaah ini jadi bahan pengingat buat kita semua agar supaya tidak gegabah untuk kedepannya ya. Dan sekaligus kita akhiri doa saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan dilimpah ruahkan milik rezekinya, disegerakan sampai datang nyusul ke tanah suci, jalankan ibadah umrah dan ibadah haji. Sekali lagi saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.